Shalom umat Tuhan yang terkasih. Apa kabarnya hari ini? Kiranya kita semua diberikan kekuatan dan kesehatan. Damai Kristus selalu menyertai kita selalu. Untuk memulai doa keluarga pada hari ini, mari kita bersaat teduh sejenak. Kita akan menaikkan satu pujian. Carilah dahulu kerajaan Allah dari PKJ 103 ayat 1 dan ketiga. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambah padamu. Umat Tuhan yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan pada hari ini ya Tuhan. Kalau kami boleh kembali mendengarkan firman-Mu melalui doa keluarga, biarlah kami mempersiapkan hati kami untuk bisa mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkata-kata bersabdalah melalui firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus di mana saja berada, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan bagian Alkitab yang akan kita baca dari Lukas pasal 15 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-32. Lukas pasal 15 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-32. Saya akan bacakan buat kita semua. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa arti semuanya itu. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya. Katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikian bagian Alkitab yang kita baca saat ini, dan yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang senantiasa memelihara firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita saat ini adalah sebuah petualangan iman. Tahun 2000 kita tahu bahwa munculnya atau dirilisnya sebuah film keluarga yang berjudul Petualangan Sherina. Kita semua sangat menikmati film tersebut, bahkan cukup menghibur dan juga memberi pelajaran berharga buat kita. Khususnya juga buat anak-anak, mereka juga bisa belajar menyanyi atau suka dengan lagu-lagu yang dinyanyikan oleh Sherina. Tetapi buat saya, kisah petualangan Sherina lebih kepada cerita di balik film tersebut, di mana film itu mau menggambarkan bagaimana perjuangan dari seorang anak dalam diri Sherina dan juga temannya Sadam yang tersesat di
hutan, tetapi terus berjumpa dengan penculik, bahkan Saddam sempat ditawan oleh penculik, tetapi berkat kegigihan dari Sherina, maka mereka bisa berhasil atau lepas dari tangkapan penculik yang ternyata mereka bekerja sama dengan seseorang yang akan membeli tanah dari saudara mereka. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kisah ini juga pada akhirnya terus dikenang atau diingat oleh banyak orang, bahkan sampai sekarang juga lagu-lagu Sherina yang dinyanyikan di film tersebut. Dan sekali lagi, film ini cukup menghibur, apalagi pemeran-pemerannya yang memerankan film ini, sehingga film tersebut betul-betul menggambarkan sebuah petualangan yang sangat mengasihkan. Peran anak dimainkan oleh Sherina Munaf dan Saddam oleh Derby Romeo. Belum lagi di situ ada pemeran senior Djaduk Ferianto, Butet Katarahaja, Matias Mucus, Dedi Petet, dan itu tokoh-tokoh atau pemain-pemain senior yang cukup handal untuk memainkan perannya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di film ini saya mau mengajak kita semua untuk flashback, untuk mengingat kembali bahwa ketika petualangan di dalam film itu terjadi, maka tidak berhenti sampai petualangan itu selesai, tetapi bagaimana ketika perjuangan yang dialami, dilakukan, dirasakan oleh para pemeran, khususnya peran anak Sherina dan Saddam, maka menunjukkan kepada kita sebuah perjuangan dari mereka. Walaupun juga memunculkan adanya sebuah frustasi, apalagi ketika itu ditunjukkan Saddam memiliki penyakit yang membutuhkan perhatian, yaitu asma, yang dia harus butuh alat bantu semprot untuk membantu pernapasannya. Dan di film ini pun juga menunjukkan kepada kita semua bahwa begitu menariknya petualangan, sehingga ketika diceritakan pengalaman yang mereka alami dan ditanyakan oleh orang tua mereka, maka Sherina dan Saddam berusaha untuk menyembunyikan kisah mereka dari orang tua mereka, dan mereka menganggap itu sebuah kisah yang cukup menarik. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kita, anak bungsu pergi dari rumah keluarganya atau dari ayahnya, dan dia ingin mendapatkan petualangan di dalam hidupnya. Dan ternyata ayahnya mengizinkan, tetapi kemudian akhirnya yang terjadi adalah si bungsu ini kembali ke orang tuanya ketika sudah tidak memiliki apa-apa. Tetapi di sini juga memberi pelajaran kepada anak bungsu bahwa petualangan yang sudah dialami dan dilakukan memberi pelajaran yang sangat berharga untuk kehidupannya. Lain halnya dengan si kakak, si sulung, yang merasa bahwa perlakuan dari orang tuanya atau dari ayahnya sangat tidak adil, dan menganggap bahwa petualangan hidupnya di dalam dia melanjutkan atau di dalam dia hidup bersama dengan orang tuanya seolah-olah tidak mendapat penghargaan. Tetapi kemudian sang ayah memberi penjelasan kepada si sulung bahwa ketika si sulung berada bersama-sama dengan orang tua mereka atau bersama-sama dengan ayahnya, maka sebenarnya seluruh harta milik ayahnya adalah milik si sulung, dan si sulung bisa menikmati. Nah, ini yang menjadi perbedaan adalah ketika petualangan hidup yang rasanya seperti biasa-biasa saja, maka seolah-olah tidak memiliki arti dibandingkan dengan si bungsu yang ketika dia memiliki pengalaman petualangan hidupnya di luar sana, walaupun tidak berhasil, tapi kemudian kembali lagi ke rumah dan ia bertobat, datang kepada ayahnya, memberi pelajaran yang sangat berharga. Sementara si sulung yang petualangan hidupnya biasa saja, seolah tidak memberi pengalaman yang sangat berharga. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita juga merasa bahwa ketika hidup kita berjalan biasa saja,
maka itu bukan sebuah petualangan hidup kita. Apalagi petualangan iman yang mengajarkan kepada kita iman percaya bahwa ya hidup ini biasa-biasa saja. Kita tidak semakin mengenal kepada Kristus. Kita bahkan mungkin juga tidak menghargai hidup ini, kesempatan ini, karena hidup kita biasa-biasa saja. Dibandingkan dengan ketika di dalam hidup ini kita mengalami pasang surut kehidupan, ketika kita mengalami kedukaan, derita, penindasan, atau bahkan hal-hal yang sangat tidak menyenangkan, luka batin sekalipun, dan kemudian kita bangkit, lalu kemudian hidup lebih baik lagi, maka petualangan hidup kita di dalam hidup ini sungguh kita merasakan bahwa ini adalah sebuah petualangan yang menarik. Dan Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbicara soal petualangan, maka tidak serta-merta kita harus pergi ke hutan atau kita pergi ke suatu tempat, menjelajahi suatu tempat, lalu kemudian kita mengalaminya. Nah, di dalam hidup ini saya meyakini, mengimani ini juga merupakan sebuah petualangan hidup kita yang berarti juga sebuah petualangan iman di mana kita belajar untuk mengenal Kristus melalui setiap kehidupan kita, setiap peristiwa-peristiwa yang kita alami di dalam hidup ini. Memang tidak mudah ketika kita mengalami atau merasakan campur tangan dan pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kita ketika kita hidup dalam kondisi dan keadaan yang baik-baik saja. Justru ketika petualangan hidup kita berada dalam situasi dan kondisi yang sekali lagi saya katakan kondisi yang di bawah atau kondisi yang sangat tidak memungkinkan untuk kita bisa hidup dengan baik, maka disitulah petualangan iman itu terjadi. Kita boleh merasakan betul-betul bahwa sesungguhnya kita membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang Tuhan, bahkan mungkin biasanya kita berusaha untuk segera mencari Tuhan, teriak kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Tetapi ketika dalam kondisi yang baik-baik saja, maka kita seringkali melupakan dan mengabaikan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus di mana saja berada, begitulah lika-liku kehidupan kita. Ketika kita belajar untuk lebih mengenal akan kehadiran Kristus di dalam kehidupan kita. Memang tidak mudah ketika sekalipun kita beriman kepada Kristus, namun ketika cobaan, godaan datang melanda kehidupan kita, maka seringkali kita mengabaikan kehadiran Tuhan dan mencari pertolongan lain. Bahkan kemudian kita berusaha untuk explore ke pengalaman yang lain yang ternyata semakin menjauhkan diri kita daripada Tuhan. Tetapi biarlah kita juga belajar dari anak bungsu yang kembali lagi kepada orang tuanya, bertobat, dan akhirnya mendapatkan penghargaan dan penerimaan yang baik dari ayahnya. Dan begitu juga kita juga boleh belajar dari si sulung yang ternyata juga harus mensyukuri apa yang sebenarnya sudah tersedia, terjadi, dan dialami olehnya selama ini dan oleh kita ketika kita menjalani hidup ini. Biarlah petualangan iman kita terus berlanjut dan kita semakin mengenal akan Kristus di dalam kehendaknya di dalam hidup kita. Tuhan memampukan dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita datang untuk berdoa kepada Bapa. Bapak, terima kasih kami boleh menghadap kepada Bapak lagi pada kesempatan ini untuk mendengarkan akan firman yang Bapak ingin nyatakan melalui hamba-Mu. Terima kasih untuk setiap kami yang Tuhan berkati baik secara jasmani maupun rohani, di mana kami boleh hidup dekat dengan Tuhan dan kami mendapat pengampunan dosa-dosa kami. Terima kasih ya Bapak, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Allah di hadapan Bapak. Bapak, pada kesempatan ini kami ingin menaikkan doa syafaat selaku jemaat bagi banyak orang dan bagi kehidupan di dunia ini. Pada kesempatan ini
kami ingin mengucap syukur untuk kasih anugerah Tuhan, di mana gerejamu boleh mendukung akan umat Tuhan dan juga orang-orang lain yang membutuhkan. Pertama-tama kami ingat akan pertentangan antara Rusia dan Ukraina, di mana rakyat Ukraina dan juga orang-orang percaya di sana banyak menghadapi kesulitan di dalam kehidupannya, banyak menghadapi kesengsaraan, banyak menghadapi penderitaan. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendoakan mereka hanya kepadamu selaku Bapa dan Allah di dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah suasana damai boleh tercapai baik bagi Rusia maupun bagi Ukraina, sehingga kebencian boleh dikalahkan. Terima kasih Bapak. Bapak, terima kasih juga kami boleh mendukung dalam doa akan pergumulan bangsa-bangsa lain di dunia ini sebagai akibat daripada peperangan. Khususnya kami mendoakan bagi bangsa Indonesia, bagi pemerintah kami di Indonesia, mampukan mereka bersandar pada kasih anugerah Tuhan, terutama dalam menghadapi akibat dan dampak daripada peperangan itu sendiri. Banyak kesengsaraan dapat kami alami di negeri ini akibat pertengkaran di Ukraina. Tolonglah kami ya Tuhan, ingatlah akan kami, dengarkanlah akan seru doa kami. Juga kami berdoa bagi rakyat Ukraina, di mana banyak dari mereka yang mengalami kedukacitaan karena kehilangan keluarganya. Ampunilah ya Bapak mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat selain kebencian. Terima kasih Bapak, kami boleh mendukung ini semua di dalam doa pada Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita mau mengakhiri doa keluarga pada hari ini dengan menyanyikan lagu satu pujian dengan judul Ada Ampun Bapa Bagimu. Anak bungsu pergi ke negeri orang, tinggalkan bapaknya mengeluh. Akhirnya habislah uang dan barang, hidupnya dalam susah penuh. Pulanglah lihat jalanmu sudah sesat. Pulanglah segera, jangan kau tunda. Ada ampun Bapa bagimu. Pulanglah anakku, Bapa rindu berseru. Pulanglah
Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita baru saja mengikuti rangkaian doa keluarga. Sepertinya seluruh kehidupan kita, apa yang sudah kita alami selama ini, itu menjadi sebuah petualangan iman kita untuk semakin mengenal dan mengerti Tuhan di dalam kehidupan kita ketika Ia berkehendak dan Ia menginginkan apa yang menjadi kehendaknya di dalam hidup kita. Dan biarlah kita semakin memahami serta mengimani bahwa Tuhan sedang memakai kita untuk menjadi alat saluran berkat-Nya. Biarlah petualangan kita tidak menjadi sia-sia di dalam hidup ini dan kita semakin mengenal Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Surya hidupku, Kaulah